Halo teman-teman, kembali lagi masih di channel Galihbal. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu entrepreneur yang luar biasa, yang bisnisnya sudah, kalau saya pakai topi perlu angkat topi juga ya. Mau tahu siapa dia? Ini dia Bapak Sony Hendarto. Good morning. Sugeng Enjang. Oke, Bapak Sony gimana, punya kabar? Baik, alhamdulillah. Ya? Semoga sehat-sehat semua. Amin semuanya di sini. Bapak Sony, secara singkat saja saya pengen tanya nih, moga aja buat teman-teman semuanya juga bisa mewakili. Kan di sini juga masih dalam masa pandemi nih. Bapak Sony kan seorang entrepreneur, bisnis yang luar biasa handal. Boleh dong kasih kiat-kiatnya untuk teman-teman pemuda, khususnya yang ada di Ngawi, yang mereka yang sudah punya usaha atau mungkin ingin memulai usaha, tapi juga karena di era pandemi kali ini kan juga sempat terjadi pengurangan omset ya. Dan bagaimana caranya untuk bisa mengawali bisnis di era pandemi ini, Pak Sony? Oke, di suatu masalah pasti ada peluang, gitu ya. Di Chinese character yang sering dikatakan itu bahwa problem, masalah, krisis itu artinya dua. Satu masalah, satu peluang. Let's say katakanlah misalkan nih, kalau nggak ada maling, kan nggak ada CCTV gitu. Oh iya benar. Ada maling maka ada CCTV gitu ya kan. Ada penyeludup, ada alat di airport yang untuk Jadi mari kita lihat semuanya itu di segi negatif pasti ada positifnya. Saya yakin memang di pandemi ini kita tidak boleh terlalu expand, tidak boleh terlalu banyak melakukan hal-hal yang baru, tapi lebih menata. Atas itu sales, tengah itu biaya, bawah itu profit. Jadi kita mesti menata yang di tengah ini. Biaya ini harus ditata, apakah biaya sewa, apakah biaya labor cost, sumber daya manusia, apakah biaya HPP. Itu harus ditata sedemikian mungkin sehingga meskipun salesnya menurun, tengahnya juga menurun, hasil akhirnya itu tetap bisa sama atau kalau turun pun sedikit dan bisa bertahan. Kira-kira gitu Pak. Luar biasa. Pak, satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Kalau misalkan kita sebagai anak muda kan, kalau pengen memulai bisnis tuh, kalau ngomongin tentang modal, kita minim ya Pak ya. Modalnya minim Pak. Apakah ada sih Pak, kalau kita mulai berbisnis itu tanpa modal gitu Pak? Kita hanya modal tenaga dan juga ide, apakah bisa Pak? Bisa, banyak sekali. Bisa ya Pak ya? Misalkan Anda jadi makelar. Saya pernah dengar di satu seminarnya Tongda Sembarinya, selevel Sandiaga Uno, selevel Haritanu, itu dia juga makelar. Tapi makelnya perusahaan yang nilainya ratusan miliar. Begitu dia dapat kompensasi, dia dapat komisi, itu dapatnya besar. Jadi menurut saya yang harus Anda lakukan adalah mulai dari muda itu building trust, jadi orang yang punya integritas sehingga bisa dipercaya orang. Anda tidak punya duit, tapi Anda punya tenaga. Anda tidak punya uang, tapi Anda punya otak. Anda berpikir. Anda tidak punya uang, tapi punya teman banyak. Nah itu banyak hal yang bisa Anda lakukan. Jadi kalau pemuda yang alasannya, saya nggak punya uang, ya kerja dulu, bantu jualin orang dulu, makelaran dulu. Banyak hal yang bisa dilakukan sehingga ketika punya uang baru buka usaha, dipercaya orang, jualin barangnya orang, itu kan nggak perlu modal. Wah gitu ya Pak. Menurut saya begitu. Jadi jangan alasan karena nggak punya modal, uang, nggak punya modal, nggak kerja. Semua orang kaya dulunya, 80% orang kaya dulunya miskin. Gitu Pak ya. Dulunya nggak punya apa-apa. Akhirnya juga menjadi besar. Kan nggak ada anak yang lahir langsung bisa lari, gitu kan. Berangkang jalan kita kan begitu ya. Perlu proses itu Pak. Perlu proses. Jadi jangan khawatir, tetap semangat. Satu hari pasti menemukan jalan, dipercaya orang, jaga integritas, jaga trust, bangun kepercayaan, itu yang penting. Luar biasa teman-teman semuanya. Semoga untuk video kali ini bisa memberikan sebuah motivasi semuanya. Dan mari bersama-sama kita menjadi seorang entrepreneur sukses. Sekian dulu, selamat pagi semuanya. Bye.